Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan servis lampu Philips spiral keong 24 watt, yang mana ini nanti ada kerusakan-kerusakan yang mana tidak begitu terlihat, akan tetapi perlu ketelitian khusus untuk mengetahui dari kerusakan lampu ini. Nah, seperti apa cara servisnya? Bisa kamu ikuti video ini sampai habis agar kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada video kali ini. Nah, sebelum kita servis, di sini kita siapkan dulu anti konslet. Ini anti konslet ini skemanya sudah saya tampilkan di foto ini ya. Kamu bisa membuatnya sesuai dengan skema yang tadi kita bagikan. Dan di sini lampunya dalam kondisi nyala ya. Akan tetapi ini sebenarnya dia lampunya ini kacanya sebenarnya rusak. Nah, ini memang kita harus benar-benar teliti saat servis lampu, karena jika kita salah memprediksi dari kaca lampu ini akan berakibat fatal. Karena ketika dikiranya menyala, ketika kita berikan ke user, nah dia nanti akan mati dalam beberapa hari ataupun cuma beberapa detik ya. Nah, kita harus benar-benar hati-hati dalam menganalisa ini. Dan di sini kita lihat ini di kamera kurang begitu terlihat, akan tetapi kalau secara kasat mata di bagian pangkal dari kaca ini terlihat berwarna menyala merah ya. Ada menyala merah seperti warna pink ya. Biasanya ciri-ciri kaca yang rusak itu seperti itu. Jadi warnanya di sebelah kaca itu warna merah, merah membara biasanya. Nah, kan tapi di sini di kamera saya ini nggak begitu kelihatan. Nah, kan tetapi secara fisik kita lihat kasat mata dia berwarna merah. Nah, berikutnya adalah kita buka di bagian sisi threadnya. Dan juga threadnya ini menggunakan, ini ada karetnya ya, ada plat dan juga karet. Ini sebenarnya bisa kamu buka menggunakan karet ban juga bisa. Dan untuk membuka dari casingnya ini, kita menekan di bagian situ menggunakan jempolan, menekan ke atas. Kemudian di bagian itu tadi yang saya kasih panah, kita songkel ya. Kita songkel, insya Allah akan lebih mudah kita buka. Dan di sini kita lihat, coba saya sentil-sentil ya, ini sentil-sentil dikit. Kita coba lagi dan ternyata dia tidak menyala. Karena kaca yang membara tadi sebenarnya dia filamennya sudah putus, akan tetapi dia tersambung ya, atau tertumpuk. Nah, dan ciri-cirinya seperti ini. Kaca yang putus akan tetapi masih normal di bagian driver. Biasanya ketika kita jumper menggunakan besi di bagian filamennya kawat tadi, itu biasanya kaca akan menyala ya. Itu ciri-ciri dari drivernya masih normal akan tetapi kacanya putus. Nah, itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Dan di sini tinggal kita lepas di bagian kawat filamennya menggunakan tang ya. Usahakan tang kita pakai tang yang benar-benar lancip ya. Kalau tangnya agak besar biasanya agak sulit ketika kita gunakan untuk membuka dari kawatnya ini. Dan untuk anti konslet yang kita bagikan tadi itu sebenarnya sudah pernah kita buatkan videonya. Kamu bisa cek di galeri channel ya, klik channel ini, kemudian nanti ada di scroll videonya tentang pembuatan anti konslet. Nah, ini memang anti konslet sangat sederhana, kan tetapi untuk secara fungsi ini sangat kita butuhkan ketika servis lampu. Karena ketika kita cek lampunya, kalau di beberapa lampu itu ada yang konslet, kalau kita tidak pakai anti konslet biasanya PCB MCB rumah itu akan gejlek ya. Daripada sering gejlek, kita pakai anti konslet. Dan di sini kita lepas
di bagian kacanya ya, dengan cara memasukkan di sisi kaca yang satunya dan yang satunya kita lepas. Memang cara untuk kaca keong seperti ini. Jadi kita benar-benar masukkan full, baru di sebelahnya kita bisa melepasnya. Karena memang tekniknya seperti itu tadi. Dan di sini berhubung kaca yang model keong, ini namanya kaca keong ya, yang aslinya ini kalau di daerah saya. Ini saya lagi kehabisan di kios ini. Dan kita di video ini akan modifikasi kaca lampunya ini, kita modif menggunakan kaca spiral biasa atau kaca yang ada lehernya ya. Nah, kita modif, dan gimana caranya untuk modif kali ini kita simak terus videonya sampai akhir, dan masih banyak ilmu-ilmu yang kita bagikan pada video ini. Jangan kemana-mana ya. Dan di sini ini saya tunjuk-tunjuk ini kita bersihkan. Tadi ada atomnya ya, ada atom dan juga lemnya. Itu kita bersihkan sampai rata di bagian yang saya tunjuk tadi. Dan ini untuk kaca spiral yang di sini ada dua ya, dua jenis. Ini kalau ini kita sebut 3,5 T, dan yang ini adalah 4T. Nah, biasanya nyebutnya seperti itu di daerah saya. Dan untuk 3,5 T ini biasa digunakan di 18 watt sampai 20 watt. Dan yang 4T ini antara 20 watt sampai 23 watt. Biasanya itu. Dan di sini berhubung lampu ini adalah 24 watt, kita pakai kaca yang 4T. Dan di sini kita sebagai sebagai bisa dipakai catatan, ini kita rekam juga di bagian drivernya. Elko menggunakan 5,2 mikro. Kemudian di sini starter ini pakai 332 atau 3N3. Di sini untuk starter harus 1000 volt minimal, 1000 volt. Dan untuk elko di sini harus 400 volt. Dan untuk transistor di sini menggunakan transistor 13003. Dan resistor basis itu menggunakan 12 ohm. Kemudian emitor adalah 1 ohm. R basisnya itu yang dekat kapasitor ada R5 itu basis, dan juga R6 basis. Kemudian R8 atau berapa tadi itu emitor. Dan ini PCB-nya sudah ada tulisan ya, B itu adalah basis. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita mengganti transistor, nanti bisa kita jadikan catatan. Untuk driver 24 watt tipe seperti ini itu menggunakan 12 ohm dan juga 1 ohm untuk emitornya. Karena ketika transistor itu rusak, itu biasanya di bagian resistor tadi adalah terbakar ya biasanya, sehingga kita tidak tahu ukurannya. Jadi dengan kita merekam seperti ini, itu kita bisa menjadikan sebuah catatan bahwa driver yang model tadi itu menggunakan basisnya adalah 12 dan emitor menggunakan 1 ohm. Dan di sini untuk modif seperti ini kita biasanya menggunakan cutter yang benar-benar lancip dan juga tajam ya, ini supaya mudah kita gunakan untuk memodif dari casingnya ini. Nah, di sini saya percepat. Nah, untuk tekniknya adalah kita bakar dulu supaya casingnya ini teksturnya lebih empuk ya. Karena ketika empuk dia lebih mudah kita modif, kita buat bolongan ya. Kita buat lubang itu lebih mudah. Dan untuk membuat lubang seperti ini biasanya kita menggunakan ujung dari cutter. Jadi ujungnya kita gunakan untuk memotong. Karena kalau tidak pakai ujung itu biasanya dia sulit. Nah, di sini usahakan untuk posisi kaca untuk modif seperti ini adalah yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kaca itu tertekan ke kanan benggang kalau bahasa Jawanya itu. Jadi posisi kaca itu melebar ya, tidak sesuai dengan aslinya, dan itu menyebabkan
kaca itu memiliki tekanan keluar ya, sehingga ketika panas dia akan memuai dan kaca akan pecah. Jadi perlu diperhatikan sekali di bagian pemasangan kaca spiral seperti ini, kita tidak boleh memaksakan kaca ya. Jadi kaca harus dalam kondisi netral, tidak boleh ada tekanan. Jadi kaca harus dalam posisi netral sesuai dengan bentuknya ya. Jadi tidak boleh ada tekanan ke dalam ataupun ke luar ya. Jadi kita harus perhatikan di bagian sisi kacanya. Dan pemberian tisu di sini kita tidak boleh sangat padat sekali, yang penting dia sudah menutupi celah, kemudian kita berikan dari lemnya, sehingga ketika kita kasih lem dia kaca dalam posisi netral. Nah, seperti itu. Kita berikan di sini menggunakan lem Korea atau lem G. Nah, lem G, untuk lem G itu biasanya ada dua jenis, yang original dan juga yang KW ya. Yang original untuk secara kasat mata itu membedakannya sangat mudah. Untuk original itu biasanya wadahnya itu kembung dan juga isinya lebih banyak. Kalau yang KW itu biasanya dia langsing atau gepeng ya di bagian bentuk dari wadah lemnya. Dan di sini saya menggunakan lem silikon, ini silikon grease yang biasa kita gunakan untuk pendingin lampu LED. Ini memang bisa kita gunakan juga untuk lem dari kaca ini. Kelebihan dari silikon ini, dia tidak mengandung air, sehingga ketika kita gunakan meskipun dalam kondisi basah dia tidak menguap dan mengkonsletkan dari drivernya. Kalau kita pakai lem yang ada bahan dasarnya air, itu biasanya ketika kita gunakan dan dia belum kering, dia nanti akan menguap, dan uapnya itu akan menempel di bagian driver lampunya sehingga menyebabkan konsleting ya. Biasanya seperti itu kasus-kasus yang sudah pernah kita alami. Itu dulu kita pakai lem Raja Wali putih ya, lem Plamir, dan itu kelemahannya memang seperti itu. Ketika kita gunakan dan belum kering, dia akan terjadi penguapan, sehingga uapnya ini nanti akan membuat driver korosi. Dan di sini saya menggunakan pelintir kawat, itu bisa dicari di online, banyak sekali yang jual ya. Atau bisa juga kamu order di toko Dokter Lampu TV, di Shopee juga ada, atau bisa cari di toko terdekat di daerah kamu ya, supaya ongkirnya tidak terlalu banyak. Dan di sini kita tinggal pelintir-pelintir saja ini tanpa repot. Nah, dan di sini lah ini pakai yang kuningan, ini lebih presisi lagi nih, yang kuningan lebih siset ya ini untuk pelintirannya. Sebenarnya bisa kita buat sendiri pelintiran ini menggunakan cop bola ya, cop bola voli itu bisa kita potong, dan videonya sudah pernah kita bagikan juga. Dan hasilnya seperti ini, sangat rapi sekali. Jadi sangat penting ini untuk pelintiran ini. Kalau tidak rapi itu biasanya dia akan menghasilkan percikan api sehingga gosong di bagian sambungan kawatnya. Nah, ini sudah menyala dengan terang. Jangan kemana-mana, ini masih ada hal yang penting lagi yang kita bagikan ya seputar lampu. Nah, ini kita perhatikan untuk pemasangan casing ini tidak sembarangan ya. Memang ada caranya, cara khusus. Ini kita perhatikan, di sini ada semacam cekungan di bagian casingnya. Nah, ini fungsinya untuk mengunci dari casing. Nah, dan di casing yang luar juga ada sembulan ya, sembulan apa ya bahasa Indonesianya itu. Ininya seperti itu, ada yang cekung dan ada yang cembung. Nah, ini kita tinggal meluruskan. Nah, kalau sudah lurus tinggal kita tekan dan hasilnya akan rapi dan juga tetap rapet ya. Dan kita tinggal pasang di bagian dratnya. Ini usahakan untuk drat ini harus benar-benar rapet ya ini.
Kalau nggak rapet nanti ketika kita ulirkan ke fittingan dia akan lepas nanti. Nah, di sini tinggal kita tes dan kita berikan harganya. Berapa sih harga untuk penggantian kaca 4T seperti ini? Nah, ini bisa kita bandingkan kaca asli dan juga kaca penggantian. Terlihat lebih besar ya ini kalau kita pakai yang spiral yang ada lehernya. Dan untuk lubang seperti itu bisa kamu tutup juga menggunakan kertas yang dipotong. Tetapi biasanya saya jarang menutupnya ya. Meskipun tidak kita tutup, biasanya tetap aman-aman saja. Karena ketika panas, meskipun di dalam lembab akan keluar karena ada ventilasi di atas dan juga di sampingnya. Dan untuk servis seperti ini, kita menarik biaya biasanya antara 16.000 sampai 17.000. Ini dan juga ini tergantung dari lokasi kalian dan juga harga spare part yang ada di sekitar kalian ya. Tentu saja untuk harga jual seperti ini adalah sesuai dengan settingan masing-masing. Yang penting kita sudah mendapatkan laba dan tidak rugi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya.